Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, duduk ya, Nak. Baik, Bu. Saya duduk ya, Bu ya. Oke. Kamu Nak Melisa ya? Benar, Ibu. Saya Melisa. Oh iya. IPA 1 bukan? Ya, Bu. Saya kelas 12 IPA 1, Bu. Oh iya. 12 IPA 1 itu wali kelasnya Pak Bayu ya? Ya, Bu. Benar sekali. Pak Bayu itu wali kelas kami, Bu. Oh gitu. Kalau Ibu boleh tahu, kamu habis pelajaran apa? Habis pelajaran PKN, Bu. Pak Buddha. PKN ya? Nggak masuk bapaknya. Iya, Bu. Tadi Pak Buddha eh, keluar sih, Bu. Tadi kata ketua kelas kami. Jadi kami pelajaran kosong nih, Bu. Nggak ada pelajaran sama sekali. Jadi nggak apa-apa ya kamu kesini. Ibu nggak ganggu kamu kan? Enggak kok, Bu. Nggak ganggu sama sekali. Oh gitu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil Nak Melisa ke sini? Hmm, saya ini, Bu. Apa namanya? Nggak tahu, Bu. Kenapa Ibu panggil saya ke ruang BK. Soalnya tadi kan saya disuruh teman saya, Bu, katanya saya dipanggil ke ruang BK untuk menemui ibu. Nah, saya nggak tahu, jadi saya langsung datang ke sini, Bu. Jadi saya bingung kenapa ibu panggil saya. Emang ada apa ya, Bu? Jadi kamu nggak tahu ya kenapa ibu panggil? Iya, Bu, saya tidak tahu sama sekali. Oh iya, kamu wali kelasnya Pak Bayu kan? Iya, Bu, benar wali kelas saya Pak Bayu. Jadi Pak Bayu tuh ada cerita ke ibu. Pak Bayu laporan ke ibu bahwa ada salah satu siswanya yang sering datang terlambat akhir-akhir ini gitu. Jadi Pak Bayu cerita ke ibu, ada kamu itu sering terlambat gitu, masuknya selalu terlambat, apalagi di jam-jam pertama gitu kan, sering banget kamu datangnya tuh terlambat. Jadi apakah kamu benar sering terlambat pergi datang ke sekolah? Iya, Bu, benar yang Ibu sampaikan tadi. Saya memang akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolah, Bu, apalagi jam-jam pertama. Dan memang benar di jam-jam pertama itu memang pelajaran lebih banyak ke mata pelajaran Pak Bayu, Bu, seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bayu itu benar ya, bahwa kamu datang sering terlambat gitu. Benar sekali, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu ini Ibu Apriliani. Kamu bisa panggil ibu dengan Ibu April ataupun Ibu Yani. Terserah kamu aja mau panggil ibu apa. Baik, Bu. Kalau gitu saya boleh panggil Ibu April aja ya, Bu. Oke, baik, boleh banget. Baiklah kalau begitu, mungkin untuk masalah kamu ini kita dapat melakukan proses konseling. Ya, sebelumnya apakah anak Melisa ini pernah melakukan proses konseling? Kalau untuk konseling belum pernah sih, Bu. Saya baru pertama kali ini dengan Ibu melakukan konseling. Oh gitu. Tapi untuk mendengarnya kamu pernah dengar? Pernah sih, Bu, kayak bimbingan dan konseling, tapi saya kayak belum mengerti, Bu. Maksudnya konseling itu ngapain gitu, Bu? Jadi kamu belum tahu ya konseling itu apa? Iya, Bu, Oh benar jadi sekali. ya baiklah. Jadi ibu akan jelaskan sedikit bahwa proses konseling atau bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk membantunya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konselinya. Seperti itu. Nah, seperti yang akan kita lakukan pada hari ini, pastinya kita akan melakukan proses konseling. Di sini ibu akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu, yaitu terlambat. Ya, itu adalah tujuan yang akan kita capai untuk proses konseling pada hari ini.
Oh, jadi konseling itu membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya ya, Bu? Iya, kurang lebih seperti itu. Ya lebih tepatnya di sini kan kita akan menyelesaikan masalah kamu yaitu keterlambatan, ya kan? Iya, Bu, benar. Oke, adapun di dalam proses konseling ini tentunya ada asas-asas yang ada dalam konseling. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor bertanggung jawab untuk menjaga rahasia yang kamu ceritakan kepada saya, dan saya harus menjaga rahasia tersebut agar tidak menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Seperti itu ya. Baik, Bu. Jadi asas kerahasiaan ini saya setuju, Bu. Kenapa? Karena sebagai guru BK, Ibu sendiri merahasiakan apa yang saya alami, permasalahan yang saya sampaikan ke Ibu. Saya setuju, Bu, kalau ingin melakukan konseling ini karena permasalahan ini tuh tidak diketahui oleh orang lain kan, Bu? Iya, tenang saja nak. Pastinya apapun yang kamu ceritain kepada ibu, saya tidak akan menceritakan kepada orang lain tanpa persetujuan dari kamu, ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah kamu, untuk bercerita dengan saya gitu. Jadi kamu jangan perlu khawatir, kamu hanya perlu membicarakannya dengan saya. Kamu percaya saja pada saya ya nak. Ya, Bu, saya percaya sama Ibu April. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita akan melakukan proses konseling ini untuk 20 hingga 30 menit waktu ke depan. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia, Bu, untuk melaksanakan konseling pada hari ini. Oke, baik kalau begitu. Baiklah, kalau seperti itu kita bisa mulai ya proses konselingnya. Iya, Bu, kita mulai saja proses konseling pada hari ini. Baiklah, kalau begitu, jadikan permasalahan kamu ini tentang keterlambatan ya nak. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira yang menjadi penyebab nak Melisa sering terlambat itu karena apa sih ibu, kalau boleh tahu? Bisa kamu ceritakan sedikit? Baik, Bu, jadi keseringan saya terlambat akhir-akhir ini itu karena sering begadang, Bu. Nah, kenapa saya sering begadang itu karena lebih banyak main HP. Itu, Bu. Jadi waktu tidur saya itu sering di atas jam 2 pagi. Karena sering main HP, main sosial media gitu, Bu, kayak nonton YouTube, buka Instagram, dan lebih sering ke nonton TikTok kayak gitu, Bu. Nah, itu saya selama akhir-akhir ini memang seperti itu, Bu, jam tidur saya. Jadi sering tidak awal seperti jam-jam 10, jam 11 itu tidak, Bu. Jadi saya tidurnya itu di atas jam 2 karena sering main HP kayak gitu, Bu. Alasannya sih emang gitu, Bu, main HP. Gitu. Seberapa sering kamu mengalami keterlambatan seperti ini? Sudah sangat sering sih, Bu. Kalau nggak salah akhir-akhir ini seminggu itu hampir hampir berapa kali gitu, Bu, saya sering terlambat. Itu terjadi sejak itu ya, sejak semester ini ya. Iya, Bu, benar, semester ini saya sering terlambat. Sering banget gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita skalakan dari rentan 1 sampai 10, kira-kira di rentang keberapa kamu sering terlambat? Kalau diskalakan gitu, Bu, kira-kira di angka berapa ya, Bu ya? Mungkin di angka 8, Bu.
Wow, ngeri juga ya. Angka 8. Ibu rasa angka 8 itu cukup sangat besar ya, Nak, untuk skala dari keterlambatan itu. Iya Bu, cukup besar karena memang saya sering terlambat, memang agak ini sih intens gitu Bu, sering Jadi terlambat. emang intensitas keterlambatan kamu tuh emang sudah separah itu ya, Nak. Iya Bu, benar. Baiklah, kalau begitu ibu mau tanya nih. Kapan sih terakhir kali kamu datang dengan tepat waktu? Terakhir saya tidak terlambat itu Bu, kayaknya semester lalu deh Bu. Iya, semester lalu pas saya memang belum punya HP Bu, jadi saya kan nggak tahu ngapain gitu Bu kan, jadi ya udah saya tidur gitu, tidur ketiduran gitu Bu. Jadi bagaimana sih perasaan kamu pada saat kamu datang dengan tepat waktu, kamu tidak terlambat, itu perasaan kamu gimana yang kamu rasain? Perasaan saya seneng Bu, karena saya tidak terlambat, saya bisa bangun pagi, terus itu tidak cemas gitu dan tidak terburu-buru saat masuk ke kelas Bu. Jadi saya senang aja Bu, kayak normal aja gitu Bu. Pasti kan seneng kan rasanya kalau kamu tidak terlambat, kamu datang tepat waktu, pastinya juga guru juga senang gitu kan. Nah, bagaimana nilai kamu juga pasti bagus, kehadiran kamu juga bagus. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi pastinya ya kan. Iya Nah, Bu, benar. ya cobalah kamu sekarang bayangin kalau nanti malam kamu bisa tidur lebih awal dan besok paginya kamu akan bangun dengan pagi hari dengan tepat waktu, pastinya datang ke sekolah lebih awal. Coba kamu bayangin gimana perasaan kamu, gimana? Saya ngebayanginnya Bu, perasaan saya lebih tenang dan lebih rileks ketimbang saya sering terlambat Bu, karena eh, dengan tepat waktu saya itu tidak mengalami masalah gitu Bu, kayak saya tidak mendapatkan hukuman gitu, terus saya juga bisa disiplin gitu Bu, menjadi anak yang disiplin, bisa menghargai peraturan-peraturan sekolah yang sudah diterapkan gitu Bu. Saya lebih senang gitu Bu, tepat waktu kalau misalnya ngebayanginnya itu. Baiklah, kalau begitu pastinya kamu inginkan tidak terlambat lagi. Iya Bu, saya tidak mau terlambat lagi. Ya, mungkin itu adalah tujuan utama kita melakukan proses konseling ini agar kamu datang tepat waktu, tidak terlambat lagi, disiplin dan juga lebih menghargai waktu gitu ya. Baiklah, kalau begitu mungkin yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah pastinya membuat kesepakatan ya. Di sini ibu akan membuat kesepakatan yang pastinya harus disetujui oleh kamu sebagai konselor dan ibu juga sebagai konselor. Nah, ibu harap kesepakatan ini dapat kamu lakukan dengan baik. Apakah kamu bersedia? Baik Bu, saya sangat bersedia. Oke, baiklah. Ini adalah tugas yang harus kamu selesaikan. Ibu minta kamu malam ini untuk dapat tidur lebih awal lagi. Mungkin sekiranya pastinya di bawah jam 12. Dan kamu membuat sebuah persiapan yang lebih matang sebelum kamu tidur, seperti memasang alarm gitu sebelum kamu tidur. Dan kan di sini kamu tuh masalahnya karena kamu kebanyakan main HP. Nah, jadi ibu harap sebelum jam 12 atau sekiranya sudah jam 11 itu kamu usahakan untuk menjauhi HP ya.
kamu kurangi main HP-nya di jam-jam segitu, karena emang kamu harus targetkan di jam segini tuh kamu harus tidur gitu. Jadi jam 11 kamu sudah harus menjauhi HP, dan pastikan bahwa kamu sudah mempersiapkan alarm untuk bangun besok pagi, ya kan? Nah, setelah itu kan kamu muslim ya. Iya Bu, Nah, saya muslim. kan itu kita ada sholat subuh. Nah, kamu bangun sholat subuh itu saya harap juga kamu jangan tidur lagi. Jadi sehingga kamu tidak akan kesiangan. Terkadang kan kita kebablasan gitu ya, setelah sholat subuh itu kita langsung tidur gitu sampai pagi. Nah, jadi di situ tugas kamu adalah eh, memanfaatkan waktu setelah kamu bangun subuh itu, jangan langsung tidur, tapi memanfaatkan waktu misalnya dengan membantu orang tua kamu, mungkin mempersiapkan sarapan, kemudian merapikan tempat tidur, dan kamu juga sarapan, dan pastinya kan ada waktu yang cukup untuk kamu mempersiapkan pelajaran yang mungkin akan dibahas pada hari ini, sehingga nanti kamu pas di sekolah mungkin kamu sudah siap untuk mempelajari materi tersebut dan kamu lebih paham tentang materi yang akan dibahas hari ini, ya kan? Nah, ada banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan sebelum ke sekolah itu. Jadi sehingga kamu bisa datang lebih awal di sekolah ya. Datang lebih awal sebelum jam 7. Apakah kamu bisa melakukan seperti itu? Eh, baik Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan kebiasaan yang Ibu sebutkan tadi, seperti tidur di sebelum jam 12. Saya akan mencoba tidak bermain HP sebelum jam 12 malam, dan mengusahakan untuk bangun pagi lebih awal dan memasang alarm sebelum tidur, Bu. Oke, baiklah, kalau begitu kamu sudah paham tentang tugas yang akan kita lakukan bersama. Ibu harap kamu dapat melakukannya dengan baik. Baiklah, kalau begitu Ibu harap mulai malam ini kamu bisa melakukan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Ya Bu, saya akan mencoba mulai malam ini. Semoga saya bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi. Dan mungkin mulai besok Ibu akan memantau kamu dengan cara kamu datang ke tempat Ibu. Nah, kita kan masuknya itu 7.15 ya. Iya Bu, benar, Ibu harap 7.15. Ibu kan sudah datang itu di sekolah itu sekitar jam 7. Itu udah Ibu sampai di sekolah ya. Jadi Ibu harap sebelum jam 7 kamu udah ada duluan di sekolah. Ibu akan lihat kamu, Ibu akan memantau kamu dari kejauhan. Apakah kamu sebelum jam 7 itu sudah ada di sekolah atau belum? Ibu akan lihat mungkin itu. Jadi besok pagi sebelum jam 7 saya datang ke sekolah. Seperti itu ya Bu? Iya, jadi Ibu harap kamu harus datang lebih awal, datang sebelum Ibu datang ke sekolah gitu ya. Mungkin Ibu akan diam-diam memantau kamu agar saya melihat apakah kamu sudah bisa datang dengan tepat waktu. Oke? Baik Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana? Apakah Nak Melisa sudah paham terhadap tugas-tugasnya? Iya, Ibu April, saya sudah memahami tugas-tugas yang Ibu berikan kepada saya. Oke, baiklah, kalau begitu berarti kita akan mensepakati untuk melakukan pertemuan selanjutnya untuk melihat apakah terdapat perubahan terhadap diri kamu, terhadap perilaku kamu. Ya. Bagaimana kalau kita sepakati
5 hari ke depan. 5 hari ke depan ya Bu? Ya, Boleh Bu? mungkin itu hari Sabtu kan? Iya Bu, Hari Sabtu. Sabtu itu kamu pelajaran apa kalau ibu boleh tahu? Pelajaran olahraga sih Bu kalau nggak salah. Iya Bu, olahraga. Olahraga ya. Itu kan setelah olahraga itu ada jam istirahat ya. Iya Bu, benar. Kalau ibu boleh minta waktu kamu sebentar, kamu bisa datangin ibu setelah jam olahraga. Gimana, kamu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Baiklah, kalau begitu mungkin pertemuan pertama ini dapat kita akhiri sampai di sini saja. Kita ketemu lagi 5 hari ke depan. Saya harap kita dapat bertemu lagi di 5 hari ke depan, di hari Sabtu dengan keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan perubahan yang baik pada diri kamu. Kamu menjadi yang lebih baik dan pastinya tidak terlambat lagi. Ya, saya yakin kamu pasti bisa melakukan tugas-tugas yang sudah kita sepakati. Dan pastinya kamu akan menjadi tidak terlambat lagi dan pastinya datang dengan tepat waktu. Baik Ibu April, saya memahami dan akan menemui Ibu di 5 hari ke depannya di hari Sabtu. Di ruang BK kan Bu? Iya, di ruangan ini juga ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Iya, Ibu juga mau berterima kasih kepada kamu untuk waktu dan kesempatan yang kamu berikan kepada Ibu, dan kamu telah mempercayai Ibu untuk menceritakan masalah kamu. Ya, kita ketemu lagi 5 hari ke depan untuk perubahan yang lebih baik lagi ya, Nak. Ya, amin Ibu. Kalau seperti itu saya kembali ke kelas ya Bu. Oh iya, kamu dapat kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih banyak. Ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo, Nek Melisa. Ya Ibu. Silakan duduk, Nak. Terima kasih ya Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tampaknya kamu sedang ceria. Iya Ibu, benar sekali. Saya lagi happy nih Bu. Iya, nampak sekali ya dari wajah kamu. Bagaimana kamu hari ini? Apakah kamu datang terlambat lagi? Enggak dong Bu, saya sudah tepat waktu Bu. Sudah tidak terlambat lagi. Oh, gitu. Iya sih, Ibu lihat sepertinya akhir-akhir ini kamu udah tidak terlambat lagi. Sebagaimana Ibu pantau kamu akhir-akhir ini, dalam 5 hari ini, saya melihat kamu datang lebih awal daripada saya ya. Iya Ibu, ini kan semua berkat solusi dari Ibu, karena Ibu sudah membantu saya. Alhamdulillah ya, kamu sudah tidak terlambat lagi. Selanjutnya, bagaimana lagi cara kita untuk mempertahankan perilaku tidak terlambat ini dan kebiasaan-kebiasaan kamu agar kamu lebih terbiasa dan tidak mengulangi perilaku yang terlambat tadi, ya kan? Nah, Iya Bu. mungkin caranya itu kamu kan di dalam 5 hari ini pastinya kamu sudah mulai terbiasa ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita sepakati tadi. Nah, saya harap kebiasaan ini akan terus kamu lakukan agar nantinya sudah menjadi suatu hal yang menjadi rutinitas bagi kamu ya kan, sehingga kamu tidak akan terlambat lagi di hari-hari yang lain hari gitu. Nah, pastinya juga agar tidak terulang lagi, kamu harus mempunyai niat yang kuat dalam diri kamu agar perilaku itu tidak terulang dan agar kamu selalu tepat waktu ya. Kamu niatkan memang untuk diri kamu, bukan untuk orang lain, tapi buat diri kamu sendiri, ya kan? Dan jangan takut dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang tua kamu, kepada kakak kamu yang ada di rumah untuk mensupport kamu agar kamu bisa bangun pagi. Nah, kadang kan bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi kita memang perlu bantuan dari orang lain. Mungkin hari ini kamu terasa capek, nah tapi ada orang tua yang bisa mengingati atau membanguni kamu gitu kan, agar kamu tidak terlambat di hari selanjutnya, seperti itu. Baik Ibu,
Saya akan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya jalani sebelumnya. Semoga kedepannya saya akan tidak terlambat lagi dan mempertahankan perilaku ini menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari saya, Bu. Oke, baiklah. Berarti dalam 5 hari ini, dari proses konseling yang pertama hingga yang kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa kamu telah berhasil melakukan perubahan pada diri kamu sendiri. Kamu bisa untuk datang tepat waktu, tidak terlambat lagi, untuk lebih disiplin dan pastinya lebih menghargai waktu-waktu kamu. Baiklah, kalau begitu mungkin konseling ini dapat kita akhiri sampai di sini saja. Jika nanti kedepannya kamu mengalami kendala lagi atau kamu menemui hambatan, kamu dapat menghubungi ibu lagi. Seperti itu ya. Iya, Ibu. Untuk kedepannya jika saya mengalami suatu kendala selama proses saya untuk tidak terlambat lagi, saya akan menemui Ibu kembali. Terima kasih Ibu atas saran, solusi, motivasi, harapan Ibu ke saya. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu karena masalah yang saya alami ini sudah sangat teratasi dan ini memberikan dampak yang positif bagi diri saya sendiri, Ibu. Sekali lagi terima kasih ya kepada Ibu April. Ya, saya juga berterima kasih kepada kamu karena kamu telah mau melakukan perubahan pada diri kamu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ibu juga berterima kasih untuk waktu yang kamu berikan kepada saya. Apabila dalam proses konseling ini terdapat kesalahan yang saya lakukan, saya minta maaf. Ya Ibu, saya juga minta maaf kalau ada salah selama proses konseling. Oke, kita dapat akhiri hari ini ya nak. Kamu dapat kembali ke kelas kamu. Baik Ibu, terima kasih. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.